Nama saya Julka Kristi. Nama saya Dina Alfaera. Vini Marvelin. Rizka Livia Adam. Saya Stefani. Nama saya Mimi Graciawa. Nama saya Weni Permatasari. Masjid Raja Haji Abdul Ghani merupakan masjid tertua di Karimun dan salah satu wisata religi yang ada di Kabupaten Karimun, terletak di Pulau Buru, Kecamatan Buru, Kepulauan Riau. Masjid ini dibangun dengan nuansa kuning seperti masjid peninggalan kerajaan Melayu lainnya. Uniknya, masjid ini menggunakan kuning telur sebagai perekat. Dibangun di tepi pantai sehingga membuat masjid memiliki nuansa asri di tengah perkampungan Melayu. Di dekat masjid ini juga masih terdapat peninggalan kuno seperti meriam tua dan lonceng yang berasal dari Spanyol. Selain warna kuning yang khas dengan Melayu, setiap sudut masjid ini dicat dengan warna hijau sehingga menambah kesan Melayu yang kuat. Di samping masjid juga terdapat menara berwarna kuning. Menurut tetua di Pulau Buru, masjid ini dibangun oleh orang Tionghoa yang diperkuat dengan adanya kelenteng di dekat masjid. Keunikan masjid ini terletak pada cerita sejarahnya, yaitu konon menurut tetua di Kecamatan Buru, masjid ini dibangun oleh seorang arsitektur Tionghoa. Hal ini pun dibuktikan dengan berdirinya sebuah kelenteng yang terletak tidak jauh dari masjid tersebut. Selain itu, di samping masjid ini juga berdiri sebuah menara yang berwarna kuning dan sekilas berbentuk kerucut, sehingga mirip dengan ruang pembakaran hiyo. Selain itu, yang cukup unik dari masjid ini adalah ventilasinya terbuat dari batu-batu gio yang berwarna hijau dan juga menggunakan ornamen khas Tiongkok. Keunikan ketiga dari masjid ini adalah masjid ini dibangun menggunakan kuning telur sebagai perekatnya, dan juga komposisi bahan ini diduga membuat bangunan masjid ini tetap kokoh hingga kini meski telah mengalami beberapa kali renovasi. Keunikan terakhirnya adalah sumur untuk mengambil air wudhunya itu tidak pernah kering sekalipun airnya terus-terusan diambil oleh warga setempat. Pada saat kemarau panjang pun air sumur tidak pernah kering. Masjid yang berlokasi di Pulau Buru ini merupakan yang paling tertua di Kabupaten Karimun. Masjid ini berada di tepi pantai dan masjid ini memiliki bangunan yang dibalut warna kuning cerah dan hijau yang menandakan bahwa masjid tersebut merupakan peninggalan bangsa Melayu. Hal-hal unik apa saja yang ada di masjid ini? Yuk kita simak. Yang pertama, nama masjid. Masjid Raja Haji Abdul Ghani ini diadopsi dari nama raja yang membangunnya loh, yaitu Raja Haji Abdul Ghani bin Raja Idris bin Raja Haji Fisabillah. Yang kedua, arsitektur. Masjid tua ini masih mempertahankan arsitektur tradisional Melayu loh, walaupun bangunannya relatif sederhana dengan atap yang berbentuk limas dengan 3 tingkatan. Tapi, menurut tetua yang berada di Kecamatan Buru, arsitektur bangunan ini dibuat oleh seseorang yang berasal dari Tionghoa. Ini dibuktikan dengan adanya menara berbentuk kerucut yang tampak sekilas seperti ruang pembakaran hiyo yang biasa ada di kelenteng. Yang ketiga, peninggalan sejarah. Dalam masjid ini terdapat benda-benda peninggalan sejarah yang masih dipajang dan dirawat loh. Benda-benda tersebut adalah meriam tua dan lonceng yang berasal dari Spanyol. Yang keempat, air tempat wudhu yang tidak pernah kering. Lendot. Lendot adalah makanan khas Kepulauan Riau dengan bahan utama kangkung dan pakis. Yang membedakan lendot dengan masakan kangkung lainnya adalah kuahnya yang terbuat dari sagu. Karena kuahnya lengket-lengket dan mirip lendir inilah akhirnya diberi nama lendot. Untuk bahan membuatnya, kita pertama membutuhkan pakis dan kangkung, cabai, bawang putih, bawang merah, lada, garam, ikan teri, tepung sagu, gonggong atau siput, berserta bakso ikan. Untuk langkahnya, pertama kita bersihkan pakis dan kangkung, haluskan bumbu kuah, dan tuang ke dalam 1 liter air. Kita didihkan. Masukkan siput dan bakso. Setelah kita aduk rata, kita masukkan sayuran, masak hingga matang. Kecilkan api, lalu kita tambahkan tepung sagu yang telah dicairkan. Aduk hingga mengental. Akhirnya lendot pun siap disajikan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sekilas tentang adat istiadat Kabupaten Karimun. Di daerah kepulauan ini memiliki adat istiadat yang berbeda-beda seperti corak Melayu, Jawa, Minang, Batak, dan keturunan Cina. Ini sendiri merupakan ciri atau macam-macam corak adat
yang menjadi identik di Kabupaten Karimun sesuai dengan masuknya agama Islam ke Indonesia dan perdagangan-perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang Cina yang menetap dan memberi warna corak untuk Kabupaten Karimun ini. Berikut adalah beberapa adat istiadat di Tanjung Balai Karimun. Pertama, Syariful Anam. Syariful Anam merupakan prosesi yang bertujuan untuk mengharapkan keberkahan bagi anak yang menjalankan prosesi ini. Ritual Syariful Anam ini terdiri dari proses potong rambut anak yang diiringi dengan syair puja-puji terhadap Nabi Muhammad SAW yang berisi tentang kebaikan-kebaikan sifat Nabi dan keluarganya yang patut ditiru oleh umat pengikutnya. Kedua, tradisi lampu colok. Ini merupakan tradisi setempat yang diwariskan turun-temurun yang dirayakan setiap malam ke-27 Ramadan. Pada malam itu, masyarakat Karimun akan menyalakan lampu colok di sekeliling rumah dengan bertujuan untuk menyambut turunnya malaikat pada malam Lailatul Qadar. Ketiga, adat perkawinan. Terdapat beberapa tahapan dalam perkawinan menurut adat Melayu Karimun, yaitu tahap pranikah, tahap pernikahan, dan tahap sesudah menikah.